selama ini saya tidak bicara. Begitu banyak pukulan bertubi-tubi di mana saya tetap diam. Saya merasa semua yang harus dibicarakan di dalam pengadilan tidak patut saya jawab di luar pengadilan. Saya kasih sedikit nih. Kalau pembalap itu balapan di sirkuit, kalau pembalap tidak balapan di sirkuit, balapan di jalan, dia pembalap liar. Kalau petinju meninju orang di dalam ring tinju, kalau dia tinju orang di luar ring tinju, dia preman. Kalau pengacara bekerja di kantor polisi, di kejaksaan dan di pengadilan, kalau dia tidak bekerja di situ, tapi ada di medsos, dia adalah bandir. Silahkan teruskan. Polisi, kejaksaan, pengadilan. Oke, sekarang kenapa saya mau bicara? Karena pihak sana, lawyer yang katanya lawyer, yang seharusnya tahu etika, itu tidak membawa-bawa mertua saya, yang saya cintai selama 22 tahun. Saya yang urus mertua saya sudah 88 tahun. Cuman saya yang dia kenal. Mau diseret-seret ke pengadilan untuk menaikkan yang namanya manusia pengacara itu, saya tidak bisa diam. Lihatlah, 22 tahun saya urus dia. Coba saya mau lihat siapa yang berani membantah. Nanti saya kasih 20 pembantu saya. Bagaimana saya setiap pagi, setiap sore menemani mertua saya itu. Hancur hati saya orang itu. Orang tua 88 tahun diperlakukan begitu. Saya heran, kok anaknya membiarkan. Sungguh heran. Di mana kecintaan kita sama orang tua? Saya mau keluar ini semata-mata karena mertua saya yang saya sayangin diperlakukan seperti itu. Apalagi yang dia laporkan tidak ada dasar hukumnya. Saya ulangi, tidak ada dasar hukumnya. Kalau dia bilang saya mengambil tanahnya, buktikanlah dulu dengan BPN. Pergi ke BPN, lihat, ukur dulu. Ya. Secara hukum, kalau dia laporkan saya, mertua saya yang sudah uzur itu, masa saya mesti lapor balik? Supaya kalian tahu ya, ini tanah bersebelahan. Satu, saya ada kolam renang di tanah saya. Sekarang dia bilang saya membangun tembok di tanah dia. Buktikanlah. Satu. Kedua, kalau saya ambil tanahnya 1 meter kepanjang, ada tanah saya di tanah ribu itu 4 meter ke sana. Masa saya mau lapor balik? Pada waktu itu semua diberikan. Dia berikan ke saya berikan ke dia. Dipergunakan hal ini, seorang tua renta 88 tahun digunakan oleh manusia itu. Kenapa saya bikin tembok? Saya tegaskan ini semua ya. Apa yang saya bicarakan di mulut saya ini, saya bisa buktikan. Saya selalu bilang, manusia yang bisa dipegang mulutnya. Kalau mulutnya tidak bisa dipegang, dia kambing, buntutnya yang dipegang. Semua yang diomongin itu pengacara, buktikan dia. Jangan bilang, ini untuk dan atas nama klien saya. Bohong nih. Kita buktikan nanti. Apalagi mau tahu, kenapa saya bikin tembok? Saya punya bukti, semua barang diangkut. Saya ditegur sama semua lawyer saya, jangan bicara soal itu. Tapi kan harus saya jelaskan, tembok itu dibikin karena bertruk-truk dipindahin barang saya. Sorry nih teman-teman. Apalagi, ada yang sangat menyakitkan hati saya. Mana itu? Ini, dituliskan, ini, dapur Mami Toko, ditulis di segel. Nih saya punya bukti. Semua yang saya omong saya buktikan. Dapur itu sudah dikosongin, sudah diambil. Dapurnya dirontokin, ubinnya hancur, atasnya hancur. Habis. Waktu saya balik di hari keempat, mau diambil lagi AC-nya yang nempel di dinding.
mau dirontokinnya sama anaknya itu. Saya punya bukti, dia bicara sama pembantu-pembantu saya. Sekarang kami mau ambil AC. Apa yang harus saya bikin? Saya tulislah, tidak boleh masuk. Jangan fitnah, bilang tidak bisa masak di Mami Toko. Dia sudah punya toko besar di situ. Nafkah. Kalau nafkah batin, semua juga nggak bisa buktikan tuh. Soal nafkah batin, gimana jawabnya? Iya nggak? Tapi kalau nafkah, saya buktikan ratusan juta setiap bulan saya kirim, transfer dan dibawa orang. Mana itu pegawai saya? Mana? Coba kau bilang. Bagaimana? Nggak usah disebut ratusan, nanti pada pingsan semua. Iya betul Pak. Kenapa begitu? Karena dia bilang tidak. Berapa ratus juta? Bagaimana caranya? Apakah cash? Apakah transfer? Cash setiap bulannya. Nah, ada transfer juga yang kita kirim. Ada setiap setengah bulan. Bisa kita buktikan. Drama, susahlah saya. Nanti saya dibilang, bagaimana tidak memberi nafkah batin? Gimana ngebuktiinnya? Apa lagi? Antasari itu saya beli sebelum pernikahan. Udahlah, jangan ngomong-ngomong. Sebetulnya saya suka sedih nih, karena berhubungan sama mertua saya yang saya sayangi betul itu. Kalau dia bilang, ya udahlah, nanti kelepasan saya nggak baik. Tidak baik omongan kebaikan saya sebagai anak terhadap ibu mertua saya. 22 tahun saya urus mertua saya. Jangan ada yang bisa bilang saya tidak urus. Kalau harta bersama, bagi-bagi aja. Itu ada pengacara pintar, semua saya kasih sama istri saya. Nanti saya gelandangan. Itu udah jadi ribut nih para istri nih, pada minta nama, ganti nama. Biar tahu nih masyarakat, jangan mau dibodohi sama pengacara yang pintar. Walaupun itu nama istri, walaupun itu atas nama suami, itu milik berdua. Kalau dibilang dia tidak terima apa-apa pun juga dari saya bisa buktikan. 2 apartemen di Australia, 2 apartemen di Singapura, rumah itu Mami Toko yang sekarang ada, semua nama atas nama anaknya dibikin. Ya bukan dari saya, bukan nama dia, tapi semua diperoleh di dalam masa pernikahan dengan saya. Saya tidak pernah bilang selingkuhan, saya cuma kasih foto. Gimana nih? Boleh nggak dikasih lihat? Tunjukkan aja. Ada foto? Nggak ada, diambil ya. Mana tadi fotonya Jerry? Jadi saya hanya menyajikan foto. Saya tidak bilang apa-apa. Inilah fotonya, sudah diperingati berulang kali, jangan. Pada waktu, boleh dibilangin yang pergi itu tadi ya, yang pergi ke sana. Saya bilang, jangan pergi juga 3 hari 3 malam ke Bali. Oh itu kan ini, oh itu silakan aja. Faktanya sudah berulang kali dibilangin jangan bergaul sama orang itu. Oh itu kan tim apalah apa gitu. Bang itu yang pergi ke Bali dan Lombok dengan pengacara muda itu yang inisialnya Kevin itu Bang. Bukan pengacara dia. Pengusaha Bang. Pengusaha atau apa Bang? Pengusaha. Apa berondong Bang? Kalian nih aneh-aneh aja. Apa kalian berondong nih. Bang? Berondong. Abang ya. Hah? Pengetahuan pertemuan Abang sih. Tidak berduaan. Jangan salah lagi. Beramai-ramai. Beramai-ramai. Bang inisial Calvino Bang, bukan Hah? Calvino bukan. Saya tulus. Untuk fake itu tidak perlu 2, 1 fake, 1 tulus kan bisa jadi. Kalau memang saya baik-baik aja, kenapa apa memang sulit ya Bang pihak sebelah sana untuk berbicara? Kalau soal ini kan itu mesti dibicarakan di pengadilan dalam sidang tertutup. Ya, tapi yang pasti ada Andi Simangunsong. Sekarang saya berharap Tommy Sihotang, teman ibu itu dan teman saya, yuk damai. Nggak mau damai, gono gini. Nggak mau gono gini, maunya apa? Ikut aja. Masa saya mau mengangkangi hak orang lain? Ya silakan buktikan aja. Kenapa sih mesti ribut-ribut? Ini ribut-ribut karena hanya kalian jawab deh. Dan tidak berhenti loh saya. Saya akan tetap uber dia. Baik pada organisasi, baik pada petugas hukum nanti. Itu jahatnya itu Bang. Saya bilang jahat itu. Bang jahat, ibunya jahat.
ditanya orang, itu kan setting. Ini ada perselingkuhan. Oh, saya nggak tahu ya. Oh, nggak tahu. Jahat. Nanti saya buka semua. Bubar ini urusan. Buka Pak, buka. Apa yang mau dibuka? Jangan. Enggak boleh. Itu yang dibilang jangan. Enggak, tapi sepertinya Nanti saya diusir sama anak buah saya. Bang, tapi sepertinya Abang menyimpan rasa kekesalan nih, dendam kepada Bagaimana? Bang. Sepertinya Abang mempunyai rasa kekesalan yang begitu dalam kepada Bang. Saya marah karena dia memberikan fitnah. Itu dia tidak fitnah, dia membenarkan fitnah itu. Jahat dong, jahat. Nah itu kan mengenai yang kemarin lah. Apakah belakangan ini mungkin perlakuan Bang terhadap Abang tidak Ini etis nih, atau- ini nih ya. Ini anak-anak 20 tahun saya urus. Boleh tanya sama semua orang, Saya urus nggak? Hah? Kawin-kawinnya semua siapa yang urus? Sekolahnya ke luar negeri bukan saya yang urus. Saya buka rekening kok di sana waktu dia sekolah. Semua tidak diakui. Satu hal nih buat kalian yang muda. Kalau kalian sudah melakukan yang terbaik, tidak akan pernah ada penyesalan. If you done the best, there will be no regret. Dia mau ngomong apapun, saya tidak terpengaruh. Saya tetap saya. Kalaupun dibilang saya jelek, saya tidak jadi jelek. Kalaupun saya dipuji-puji, saya tidak jadi orang yang terpuji. Saya tetap saya. Saya mau pesan satu sama orang-orang itu. Jangan bangga akan dosa-dosamu. Jangan suka buka aib orang. Jangan bangga dengan dosa-dosamu. Kita ini jadi panutan. Hati-hati. Oke? Cukup kan? Tadi Bang. Menanggapi besok laporan besok dari gimana Bang? Ya, silakan aja, Pak. Ya, udah cukup aja. Bang tadi yang Bukan foto, bukan saya punya, ini ada di Instagram. Lah kok saya ulangi. Saya ulangi, saya tidak menuduh perselingkuhan. Saya hanya menunjukkan faktanya. Itu saya silakan kalian menilai. Bang itu berarti Berarti yang masalah KPK diusir itu benar gak sih Bang? Ya enggak dong. Sudah dijelaskan. Sudah dijelaskan. Ya, oke. Bang, Abang mengenal seberapa ini sama laki-laki yang foto sama Ibu Desi itu? Sudahlah, cukup lah. Tanya aja sama dia. Ya.